Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan melanjutkan pembahasan minggu lalu masih di bab listrik statis. Nah, ada 6 pembahasan. Minggu lalu kita udah bahas muatan listrik, elektroskop, dan cara menimbulkan muatan listrik. Minggu ini kita akan bahas tentang hukum Coulomb. Oke, sebelum kita langsung ke hukum Coulomb, kita belajar dulu tentang operasi bilangan berpangkat. Nah, kenapa? Karena nanti di hukum Coulomb itu kita akan menghitungnya pakai bilangan berpangkat seperti ini. Nah, ini lihat 10 pangkat A dikali 10 pangkat B. Kalau dikali pangkatnya ditambah, jadi sama dengan 10 pangkat A tambah B. Contoh, lihat nomor 1, 10 pangkat 4 dikali 10 pangkat 5. Berarti tinggal kamu tambah 4 tambah 5. Berarti sama dengan 10 pangkat 9. Contoh lainnya, lihat nomor 2, 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat minus 6. Nah, ini pangkatnya ditambah, pangkatnya kan 9 dan minus 6 ya. Berarti 10 pangkat 9 ditambah minus 6. Plus kali minus, hasilnya minus. Berarti sama dengan 10 pangkat 9 minus 6. 9 dikurang 6, hasilnya 3. Nah, ini dapat hasilnya 10 pangkat 3. Itu kalau dikali. Nah, gimana kalau dibagi? Contohnya nih, lihat rumusnya dulu, 10 pangkat A dibagi 10 pangkat B. Nah, kalau dibagi, pangkatnya dikurang, hasilnya 10 pangkat A dikurang B. Contoh soal, bisa lihat nomor 3, 10 pangkat 7 dibagi 10 pangkat 3. Nah, berarti pangkatnya dikurang, 10 pangkat 7 dikurang 3. 7 dikurang 3, hasilnya berarti 10 pangkat 4. Contoh lainnya lagi yang di nomor 4, 10 pangkat minus 7 dibagi 10 pangkat minus 3. Nah, berarti pangkatnya kan minus 7 sama minus 3. Nah, jadi 10 pangkat minus 7 dikurang, karena tadi dibagi, dikurang minus 3. Nah, minus kali minus ini hasilnya plus. Berarti 10 pangkat minus 7 plus 3. Minus 7 tambah 3. Ingat utang aja, kamu ngutang 7 dibayar 3. Berarti masih ada ngutang. Ngutang berapa? Ngutang 4. Berarti hasilnya 10 pangkat minus 4. Nah, kita lanjut. Gimana kalau pangkatnya dipangkatin lagi? Nah, ini misalnya 10 pangkat A dipangkatin lagi B. Nah, kalau dipangkatin lagi, pangkatnya dikali. Jadinya 10 pangkat A dikali B. Contoh, 10 pangkat minus 2 dipangkatin 3. Nah, berarti jadi 10 pangkat minus 2 kali 3. Minus 2 kali 3 berapa? Minus 6. Berarti 10 pangkat minus 6. Nah, contoh lainnya, 3 dikali 10 pangkat minus 2 dipangkatin lagi 2. Nah, kita kerjain dulu satu-satu. Berarti karena ini di dalam kurung, pangkat 2 ini itu punya semuanya. Punya 3, berarti 3 pangkat 2 nih. Terus 10 pangkat minus 2 juga dipangkatin 2 lagi. Karena dipangkatin berarti pangkatnya dikali. Berarti 3 pangkat 2, terus kemudian 10 pangkat minus 2 dikali 2. Karena ini pangkatnya dipangkatin lagi. Nah, 3 pangkat 2 hasilnya 9. 10 pangkat minus 2 dikali 2, minus 2 kali 2 minus 4. Berarti hasil akhirnya 9 kali 10 pangkat minus 4. Nah, ini harus dimatangin dulu, biarin bisa lanjut ke hukum Coulomb. Kita lanjut ya. Nah, hukum Coulomb itu apa sih? Hukum Coulomb itu merupakan hukum yang menjelaskan gaya tarik atau gaya tolak menolak antar dua muatan listrik yang terpisah pada jarak tertentu. Jadi kalau misalnya ini ada muatan pertama, ini ada muatan kedua, terus terpisah jarak sejauh R. Nih, ini terpisah jarak sejauh R.
dia akan mengalami gaya tarik atau gaya tolak tergantung muatannya itu jenisnya apa. Kalau ini positif sama positif kan berarti saling tolak menolak, makanya arah gayanya yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Tapi kalau satunya positif, satunya negatif, nanti akan muncul gaya tarik menarik. Nah, berapa besar gaya tarik menariknya? Nah, besarnya atau sama dengan gaya kolomnya, rumusnya K dikali Q1 dikali Q2 dibagi R kuadrat. Ini rumusnya yang di kotak biru. K itu apa? K itu adalah konstanta gaya kolom atau konstanta kelistrikan. Besarnya adalah 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Nah, Q1 adalah besar muatan 1, Q2 adalah besar muatan 2, besar muatan satuannya dalam kolom, C ini singkatan dari kolom, dan R adalah jarak antara kedua muatan. Kan muatannya terpisah pada jarak tertentu ya. Berapa besar jaraknya itu adalah R. Nah, R-nya itu harus dalam meter. Gayanya dalam Newton. Nah, catatan nih, ini namanya 1 mikrokolom. Ini tanda ini namanya mikro. 1 mikrokolom sama dengan 10 pangkat minus 6 kolom. Jadi mikro itu sama dengan 10 pangkat minus 6. Kelas 7 kita udah pernah belajar. Kemudian kalau 1 cm sama dengan 10 pangkat minus 2 meter. Diingat-ingat yang ini ya. Nah, kemudian jika kita menjumpai muatan negatif, tidak perlu diikutkan tanda minus dalam perhitungan. Biarin aja tanda negatifnya itu cuman ngasih tahu kalau dia muatan negatif. Tapi kalau dimasukin perhitungan misalnya Q1-nya minus 2 mikrokolom, ya udah di Q1 ini nggak usah kamu kasih tanda negatif pas ngitungnya. Kita langsung ke contoh soal aja ya. Nah, ini rada panjang, tapi saya ngurutin bener-bener. Kalau kamu udah paham, langsung juga nggak apa-apa. Langsung disingkat maksudnya. Nah, tentukan besar gaya yang terjadi antara dua buah muatan di bawah. Nah, ini ada muatan 1, besarnya 6 mikrokolom. Ada muatan 2, besarnya 2 mikrokolom. Kemudian muatan 1 dan 2 terpisah jarak sejauh 3 cm. Berapakah besar gayanya? Berarti ini gaya tolak menolak karena sama-sama positif. Kita tulis diketahui dulu. Q1 itu 6 mikrokolom. Mikro itu sama dengan 10 pangkat minus 6. Berarti tanda mikronya ini diganti 10 pangkat minus 6. Berarti 6 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Nah, Q2-nya atau muatan 2-nya besarnya adalah 2 mikrokolom. Ini mikro, ini kolom. Nah, berarti mikronya diganti 10 pangkat minus 6 menjadi 2 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Jaraknya R sama dengan 3 cm. Tadi cm ke meter itu sama aja 10 pangkat minus 2. Berarti 3 cm sama dengan 3 kali 10 pangkat minus 2 meter. Nah, K-nya itu udah ketetapan. Pasti besarnya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Yang ditanya adalah besar gayanya. Nah, berapa besar gayanya bisa dicari dengan rumus ini. Atau suka disingkat tuh jadi F sama dengan kakiku retak-retak. Atau K Q1 Q2 per R kuadrat. K-nya itu berapa? Lihat diketahui. 9 kali 10 pangkat 9. Nah, Q1-nya, lihat nih Q1-nya. Q1-nya berarti 6 kali 10 pangkat minus 6. Q2-nya ini. Berarti 2 kali 10 pangkat minus 6. Jaraknya berapa? 3 kali 10 pangkat minus 2 meter. Nah, ini. Jangan lupa ini dikuadratin lagi. Nih, tanda kuadratnya lagi jangan lupa. Karena rumusnya adalah R kuadrat. Nah, yang bagian atas masih tulis ulang. Kita lihat yang bagian bawah. Kenapa jadi 9 kali 10 pangkat minus 4? Karena 3 pangkat 2 hasilnya 9.
Terus 10 pangkat minus 2 dipangkatin lagi 2. Kalau dipangkatin lagi berarti pangkatnya dikali. Minus 2 dikali 2, hasilnya 10 pangkat minus 4. Nah, udah kayak gini baru kita kumpulin yang bukan berpangkatnya. Berarti ada 9 nih, kita tulis 9. Terus ada 6, kita tulis 6. Ada 2 sama 9-nya yang di bawah ini. Nah, kemudian pangkatnya kita kumpulin lagi. 10 pangkat 9, 10 pangkat minus 6. Ini 10 pangkat minus 6 juga. Kemudian 10 pangkat minus 4-nya dikumpulin. Nah, ini 9 atas bawah bisa dicoret. 6 kali 2 hasilnya 12. Nah, lihat yang ini. Kita lihat, ini dikali. Berarti kan pangkatnya kalau dikali, pangkatnya ditambah. Berarti 10 pangkat 9 ditambah minus 6 ditambah lagi minus 6 di atasnya. Nah, dibagi 10 pangkat minus 4. Nah, plus kali negatif hasilnya negatif. Ini juga plus kali negatif hasilnya negatif. Berarti 9 dikurang 6 dikurang 6 lagi. 9 dikurang 6, 3 dikurang 6. 3 dikurang 6. Jangan jawab 3 ya. 3 itu kalau 6 dikurang 3. Tapi kalau 3 dikurang 6 berarti minus 3. Nah, ini hasilnya. 10 pangkat minus 3 dibagi 10 pangkat minus 4. Nah, ini kan dibagi. Kalau dibagi, pangkatnya berarti dikurang. Berarti jadi 10 pangkat minus 3 dikurang minus 4. Minus kali minus hasilnya plus. Jadi 12 dikali 10 pangkat minus 3 ditambah 4. Nah, minus 3 tambah 4 kan sama ya 4 dikurang 3 hasilnya 1. Berarti 10 pangkat 1. 10 pangkat 1 itu 10. Berarti 12 kali 10 hasilnya 120 Newton. Nah, diulangin lagi videonya kalau kamu masih bingung. Kemudian buat lebih jelas ada 2 contoh soal. Ya, lanjut. Contoh soal nomor 2. Jika 2 buah muatan masing-masing Q1-nya minus 2 kali 10 pangkat 8 kolom, Q2-nya 8 kali 10 pangkat minus kolom, terpisah sejauh 40 cm, dan K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9, hitunglah besar gaya tarik-menarik antar muatan. Diketahui dulu, Q1-nya minus 2 kali 10 pangkat minus 8. Q2-nya 8 kali 10 pangkat minus 9. Dan R-nya 40 cm. Karena yang satu negatif, yang satu positif, maka akan muncul gaya tarik-menarik. Nah, jaraknya 40 cm. Centimeter ke meter itu kan 10 pangkat minus 2. Berarti 40 dikali 10 pangkat minus 2. Nah, 40 itu kan sama aja 4 kali 10. Nah, 10 itu sama aja kayak 10 pangkat 1. Jadi, ini kalau dipecah jadi 4 kali 10 pangkat 1 kali 10 pangkat minus 2. Nah, dikali pangkatnya ditambah. Berarti 4 kali 10 pangkat 1 ditambah minus 2. Minus kali plus, nih, hasilnya minus. Berarti 1 dikurang 2. Hasilnya minus 1. Berarti 40 cm sama dengan 4 kali 10 pangkat minus 1 meter. Kemudian ini besar K-nya, yang ditanya adalah F. Nah, ini caranya sama aja sebenarnya, cuma saya buat lebih pendek karena sebelumnya udah secara runut banget. Kita lihat nih, F-nya rumusnya K Q1 Q2 per R kuadrat. K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Q1-nya 2 kali 10 pangkat minus 8, Q2-nya 8 kali 10 pangkat minus 9, dan jaraknya harus udah diubah dalam meter. Tadi hasilnya 4 kali 10 pangkat minus 1 dikuadratkan lagi, jangan lupa. Nah, atasnya masih sama, tulis ulang. Nah, yang bawahnya 4 dikuadratin 4 pangkat 2 sama aja 4 kali 4 hasilnya 16.
10 pangkat minus 1 dipangkatin 2, berarti pangkatnya dikali. Minus 1 kali 2, hasilnya minus 2. Nah, kumpulin yang bukan berpangkatnya, berarti 9 ditulis, 2, ada 8, nah ada 16 di bawah. Kemudian yang bilangan berpangkatnya ada 10 pangkat 9, nah ini. Nah, karena ini dikali, berarti pangkatnya ditambah. 10 pangkat 9 ditambah minus 8 dari sini nih. Nih, 9 ditambah minus 8 ditambah lagi minus 9. Nah, di bawah ini karena dibagi berarti dikurang minus 2. Nah, 2 kali 8 kan 16. 16 sama 16 dicoret. Nih, 2 kali 8 16, 16 dicoret sama 16, berarti sisa 9. Nih. Kemudian plus kali minus hasilnya minus. Berarti 9 dikurang 8. Kemudian plus kali minus juga hasilnya minus, berarti minus 9. Nah, minus kali minus hasilnya plus. Berarti jadinya 9 dikurang 8 dikurang 9 tambah 2. 9 dikurang 8 hasilnya 1. Nah ini. Terus 1 dikurang 9 hasilnya berapa? Ngutang 9 dibayar 1, berarti masih minus 8. Ditambah 2, berarti hasilnya minus 6. Hasil akhirnya berarti 9 kali 10 pangkat minus 6 Newton. Perhatiin lagi pokoknya pangkatnya. Kalau dikali nih, berarti pangkatnya ditambah. Tapi kalau makanya ditambah nih tandanya. Tapi kalau dibagi berarti pangkatnya dikurang. Makanya minus 2. Udah minus 2 lagi. Nah, seperti itu. Diulang lagi ya kalau masih bingung. Nah, lanjut. Menentukan gaya jika mengubah jarak antar muatan. Nah, jadi misal ada 2 buah muatan. Ini muatan pertama positif, muatan kedua negatif, terpisah pada jarak tertentu. Jika ini kondisi 1, berarti kita misalin R1. Nah, akan mengalami, karena ini beda muatannya, akan mengalami gaya tarik-menarik sebesar F1. Nah, kemudian muatannya masih sama besarnya, tapi dijauhkan. Nah, berarti itu udah kondisi 2. Bukan R1 lagi, misal R1 nya tadi 4 cm, R2 nya ini dijauhkan, berarti udah misalnya 8 cm. Ketika jaraknya berubah tapi besar muatannya tetap, maka berlaku persamaan yang di dalam kotak ini. F2 per F1 sama dengan R1 kuadrat per R2 kuadrat. F2 itu gaya pada kondisi kedua, F1 itu gaya pada kondisi ke-1, R2 itu jarak pada kondisi kedua, dan R1 itu jarak pada kondisi ke-1. Yang perlu kamu ingat, jika semakin dekat jarak antar muatan, maka gayanya, gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolaknya akan semakin kuat. Tapi jika semakin jauh jarak antar muatan, maka gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolaknya akan semakin lemah. Kita lanjut ya. Contoh soal. 2 buah muatan berbeda jenis berada di udara terpisah pada jarak 2R. Berarti ini 2R ini adalah jarak awal atau R1-nya. Nah, kita tulis diketahui R1 sama dengan 2R. Sehingga terjadi gaya tarik sebesar F. Ketika jaraknya 2R, gayanya itu sebesar F. Berarti F1-nya sama dengan F. Yang ditanya adalah tentukanlah besar gaya tarik-menarik. Ketika gayanya yang ditanya saat jaraknya sudah berubah, itu yang ditanya adalah F2. Nah, yang A ketika jaraknya diperbesar menjadi 2 kali jarak semula. Berarti yang A R2-nya adalah 2 kali R1. Kenapa?
Karena ini 2 dikali jarak semulanya itu R1. Makanya 2 kali R1 ini jadinya. Nah, yang B, jika jarak antar muatannya diperkecil menjadi 1/6 kali jarak semula. Nah, berarti yang B, R2-nya itu 1/6, jarak semulanya R1, makanya 1/6 R1. Kita kerjain dulu yang A. Yang A, R2-nya sama dengan 2R1. Berarti R2-nya sama dengan 2 kali R1 itu kan dilihat sebelah sini. R1 itu kan sama dengan 2R. Berarti 2 kali R1 sama dengan 2 dikali R1-nya 2R. 2 kali 2R, 2 kali 2, 4R. Berarti R2-nya sama dengan 4R. Nah, kita pakai rumus yang tadi persamaannya F2 per F1 sama dengan R1 kuadrat per R2 kuadrat. F2 per F1-nya berapa nih? F1-nya kan F. Berarti F2 per F sama dengan R1-nya berapa nih? R1-nya adalah 2R. Berarti ini 2R dikuadratkan. Jangan lupa dikuadratkan ya. Per R2-nya berapa? R2-nya ini 4R. Berarti 4R dikuadratkan. Kita tulis lagi F2 per F sama dengan 2R dikuadratkan, 2 pangkat 2 hasilnya 4, makanya ini 4R kuadrat. Bawahnya 4 pangkat 2, 4 kali 4 hasilnya 16, makanya ini 16R kuadrat. R kuadratnya atas bawah bisa dicoret. Nah, kemudian ini 4/16 bisa disederhanakan, bisa sama-sama dibagi 4. 4 dibagi 4 hasilnya 1. 16 dibagi 4 hasilnya 4. Nah, dapatlah ini F2 per F sama dengan 1/4. Kita kali silang. 4 kali F2 sama dengan 4F2. Kemudian F kali 1 sama dengan F. Nah, berarti F2-nya sama dengan, ini pindah ke bawah, berarti 1/4F. Atau dari sini kamu juga bisa langsung ke sini. Kalau kamu ngeh, tuh tinggal F-nya aja pindahin ke seberang. Berarti F2 1/4 F. Nah, yang B, jika jaraknya itu 1/6 jarak semula, berarti 1/6 R1. 1/6 R1-nya berapa? 2R. Nah, 6 bagi 2 kan hasilnya 3. 3-nya di bawah, berarti jadinya 1/3R. Itu R2-nya sama dengan 1/3R. Kita masukin ke rumusnya. F2 per F1 sama dengan R1 kuadrat per R2 kuadrat. Sama F2-nya ditanya, berarti tulis aja F2. F1-nya kita dapat tadi sama F. Nah, ini R1-nya 2R, 2R dikuadratin. R2-nya udah gantikan tadi sama dengan 1/3R. Jangan lupa dikuadratkan. Berarti F2 per F. Nah, ini 2 dipangkatin 2 hasilnya 4. Terus R dipangkatin 2 berarti R kuadrat. Nah, 1/3 dipangkatin 2 berarti kan sama aja kayak 1/3. Coba kamu kali. Kalau pangkat 2 kan berarti di 1/3 dikali 1/3. 1 kali 1 hasilnya 1. Nah, ini 3 kali 3 hasilnya 9. Makanya 1/3 dikuadratin hasilnya 1/9. R dikuadratin R kuadrat. Ini R-nya dicoret. Nah, kali silang 1/9 kali F2 berarti 1/9 F2. F kali 4 sama dengan 4F. Berarti F2-nya ini tinggal 9-nya pindah ke sebelah, 9 kali 4 hasilnya 36F. Seperti itu. Nah, lanjut. Ini ada soal latihan. Kamu perhatiin dulu, saya akan coba bahas, bantu sedikit. 2 buah muatan listrik besarnya 3 mikrokolom dan 4 mikrokolom. Nah, ini adalah Q1. Ini Q2-nya. Jangan lupa ini masih mikro. Mikronya diubah ke 10
pangkat minus 6. Jadi 3 kali 10 pangkat minus 6 kolom dan 4 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Terpisah pada jarak 2 cm. Jangan lupa sentimeternya diubah ke meter. Berarti sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 2 meter. Tentukanlah besar gayanya. Yang ditanya berarti F-nya. Sama kayak contoh soal yang 1. Nomor 2, 2 buah muatan masing-masing. Ini Q1, ini Q2, ini R-nya, jangan lupa cm diubah ke meter, berarti 6 kali 10 pangkat minus 2 meter. Kemudian ini besar K-nya. K-nya tetap ya, nomor 1 juga pakai K yang ini. Cari F-nya. Terus nomor 3 sama kayak contoh soal contoh soal 2. 2 buah benda bermuatan listrik tidak sejenis berjarak R. Nah, ini berarti adalah R1. Tarik-menarik dengan gaya sebesar F. Berarti ini adalah F1-nya. Nah, yang ditanya adalah gaya setelah jaraknya diubah. Berarti yang ditanya adalah F2. Sama kayak tadi. Yang A, jika jaraknya menjadi 4 kali semula. Berarti ini R2-nya 4 kali R1. Yang B, R2-nya 1/4 kali R1. Diikutin aja contoh soalnya. Cek Classroom untuk lihat latihannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.